Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel Hayu Belajar Islam. Kali ini kita akan membahas pertanyaan masih mengenai puasa. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana hukum menggosok gigi atau sikat gigi ketika berpuasa? Apakah puasanya menjadi batal atau seperti apa? Itu pertanyaan yang sering datang dari masyarakat. Oke, kita perlu sepakati dulu teman-teman sekalian bahwa sikat gigi zaman dulu, ya, zaman sebelum modern itu tentu berbeda alat, bahan, dan caranya dengan sikat gigi yang zaman sekarang. Jadi kalau sikat gigi dengan kayu siwak namanya, atau disebut juga kayu arok, tentu itu tidak ada bahan-bahan zat-zat kimia atau bahan-bahan lainnya yang mengandung unsur rasa manis gitu ya, atau wangi atau apa. Tidak ada unsur-unsur seperti itu, sehingga tidak terlalu dimasalahkan ketika melakukan siwak dengan kayu arok atau media-media zaman dulu begitu ya. Nah, lalu pertanyaan itu muncul karena di zaman modern ini sikat gigi itu menggunakan zat-zat tertentu. Ya, sebut saja pasta gigi di kita kan itu semuanya memiliki rasa-rasa tertentu begitu ya. Nah, itu kan dikhawatirkan nanti ketika kita gosok gigi ada yang tertelan gitu, atau kan pasti kerasa manisnya gitu ya, kerasa asinnya, pastilah seperti itu. Nah, bagaimana hukum menggosok gigi di bulan puasa? Nah, menurut Imam An-Nawawi, sikat gigi atau gosok gigi itu ya kalau lewat duhur, ya, kalau lewat duhur artinya setelah duhur ya, maka itu hukumnya adalah makruh kalau gosok gigi menggunakan pasta gigi di zaman modern. Artinya berarti kalau sebelum duhur itu ada kebolehan, ya, ada kebolehan gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi. Nah, namun demikian teman-teman sekalian, apakah membatalkan? Tentu tidak. Tetapi di sini kita perlu kehati-hatian yang sangat tinggi. Apa kehati-hatian? Yang pertama, kalau pagi-pagi misalnya kita mandi, katakanlah jam 6, jam 7, kita akan gosok gigi. Nah, disitulah kita harus betul-betul berhati-hati agar si pasta gigi itu tidak tertelan, ya, tidak masuk ke kerongkongan, ke tenggorokan, karena itu akan dapat menyebabkan puasa kita menjadi batal. Jadi di sini sangat perlu sekali kehati-hatian dari kita. Yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, gosok gigi seharusnya itu ya, bagusnya tidak menunggu kita gosok gigi di siang hari begitu. Sebaiknya kita gosok giginya itu misalnya subuh ya, atau misalnya sebelum subuh atau setelah sahur kita mandi, kemudian kita langsung sholat subuh. Nah, ketika mandi sebelum sholat subuh itu kan masih seger gitu ya, itu belum masuk waktu puasa, sehingga lebih aman untuk gosok gigi kalau dilakukan sebelum subuh karena belum masuk waktu puasa. Adapun pagi-pagi itu boleh-boleh saja sikat gigi dengan pasta gigi, dengan catatan harus ada kehati-hatian yang tinggi bagi kita agar tidak tertelan sebagian dari pasta gigi tersebut. Nah, tetapi kalau setelah duhur, kalau gosok giginya pakai kayu arok, kayu siwak, atau gosok gigi gitu ya, tapi tanpa pasta gigi yang menggunakan rasa-rasa tertentu atau pasta gigi modern, maka itu sah-sah saja walaupun sudah lewat waktu duhur. Kemudian ada pertanyaan lagi, tapi kan Pak malu kalau kita siang-siang atau sore mulut kita bau loh gitu. Nah, ini yang sebenarnya malu itu sebetulnya seharusnya tidak terjadi begitu ya. Kenapa tidak terjadi? Karena orang udah tahu gitu, kita lagi berpuasa. Jadi ketika kita dekat dengan orang lain, kemudian mohon maaf mulutnya itu agak baunya kurang sedap, kan kita udah tahu orang itu berpuasa. Jadi seharusnya justru kita bangga bahwa kita itu menunjukkan kita sedang berpuasa. Justru yang mulutnya wangi ya, sore-sore gitu ya, siang-siang mulutnya wangi, nggak berbau, justru curiga jangan-jangan orang itu nggak puasa. Jadi sebetulnya malunya itu tidak perlu terlalu berlebihan. Kemudian yang berikutnya, di zaman modern ini kita bisa antisipasi dengan menggunakan masker ya, penutup mulut, supaya kalau kita malu karena bau mulut yang kurang enak gitu ya, kan kita bisa menggunakan masker tanpa harus menggosok gigi sehari 3 kali, sehari 2 kali, dan hukumnya makruh dan nanti khawatir membatalkan
puasa. Itu kira-kira teman-teman sekalian topik kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.